Balapan Moto3 di sirkuit Silverstone akhirnya bermulai, dan kali ini seluruh perhatian kembali tertuju kepada Veda Ega Pratama yang harus mengawali race dari posisi ke-15 setelah hasil kualifikasi yang sebelumnya belum mampu memberikan posisi start terbaik. Begitu lampu start padam, Veda langsung memacu Honda miliknya dengan sangat agresif. Ia mendapatkan peluncuran yang bagus dan langsung berusaha mencari ruang di antara para rider di depannya. Bahkan sebelum balapan benar-benar memasuki fase yang panjang, Veda sudah mulai memperlihatkan pergerakan yang sangat menjanjikan karena dirinya tidak mau membuang satu lap pun hanya dengan bertahan di posisi ke-15. Ia langsung mengejar rider di depannya, memanfaatkan momentum dari tikungan demi tikungan. Dan ketika kesempatan terbuka, Veda tidak ragu untuk melakukan serangan. Satu rider berhasil dilewati, kemudian target berikutnya mulai didekati, dan perlahan posisi Veda pun mulai bergerak naik dari rombongan belakang menuju barisan yang lebih kompetitif. Dalam kondisi seperti ini, seorang rider tentu bisa saja kehilangan kepercayaan diri karena sudah berusaha keras mendekati lawan tinggal ketika motor mulai mendapatkan kecepatan. Namun Veda tidak memilih jalan tersebut. Ia justru menyesuaikan cara balapnya dengan karakter motor yang ia miliki, memaksimalkan pengereman, menjaga racing line, mempertahankan momentum di tikungan, dan terus menempel pada rider-rider yang berada di depannya. Ketika tidak bisa mengandalkan akselerasi sepenuhnya, Veda mencoba membalas dengan teknik dan keberaniannya sendiri, sehingga setiap kali motor rival mulai menjauh di trek lurus, Veda kembali mendekat ketika memasuki tikungan berikutnya. Inilah yang membuat balapan Veda di Silverstone kali ini terasa berbeda, karena dirinya tidak hanya sekedar mengejar posisi, tetapi benar-benar bertarung untuk setiap meter lintasan. Dari posisi ke-15, Veda terus bergerak maju, dan tekanan yang diberikan semakin terasa. Ia tidak membiarkan rider di depannya merasa aman, karena jaraknya terus dipangkas. Veda terus membaca situasi, mencari celah, dan menunggu momen yang tepat untuk melakukan overtake. Tidak semua serangan harus dilakukan dengan terburu-buru, karena dalam balapan seperti Moto3, sedikit saja kesalahan bisa membuat seorang rider kehilangan beberapa posisi sekaligus. Karena itu, Veda berusaha menjaga konsentrasinya sambil tetap memberikan tekanan kepada lawan. Ketika rider di depannya sedikit melebar, Veda langsung memanfaatkan ruang tersebut. Ketika ada kesempatan melakukan pengereman lebih dalam, ia mencoba masuk. Dan ketika rombongan mulai rapat, Veda tetap berusaha mempertahankan posisinya agar tidak kembali terseret ke belakang. Perlahan tetapi pasti, perjuangan tersebut mulai memberikan hasil. Dan semakin banyak lap yang dilewati, semakin jelas bahwa Veda memang tidak ingin balapan ini berakhir dengan dirinya hanya bertahan di posisi belakang. Di dalam pitbox Honda Tim Asia, Hiroshi Aoyama tentu menjadi salah satu orang yang paling memperhatikan perkembangan Veda. Setelah melihat anak asuhnya harus memulai balapan dari posisi ke-15, Aoyama tentu tahu bahwa tugas Veda hari ini tidak akan mudah. Tetapi apa yang ditampilkan Veda sejak lampu start padam memberikan alasan baru untuk kembali percaya. Veda menunjukkan kecepatan, keberanian, sekaligus kemampuan untuk membaca situasi balapan. Dan yang paling penting adalah dirinya tidak terlihat terpengaruh oleh hasil kualifikasi sebelumnya. Ia justru menjadikan race ini sebagai kesempatan untuk membayar semuanya di atas lintasan. Bagi Aoyama, performa seperti ini tentu menjadi sinyal positif, karena seorang rider muda tidak hanya dinilai dari seberapa cepat dirinya ketika berada di posisi depan, tetapi juga dari bagaimana dirinya bereaksi ketika berada dalam situasi sulit. Dan Veda memberikan jawaban yang cukup jelas di Silverstone, bahwa ketika keadaan tidak berpihak kepadanya, ia tetap mampu bertarung. Hal tersebut juga tentunya menjadi perhatian besar bagi pihak Honda, sebab Veda kembali memperlihatkan bahwa kemampuan seorang rider tidak selalu bisa dilihat hanya dari hasil kualifikasi atau posisi start. Start dari posisi 16 mungkin membuat peluang podium terlihat jauh lebih sulit, tetapi Veda menunjukkan bahwa balapan belum selesai hanya karena posisi awalnya kurang menguntungkan. Selama bendera finish belum berkibar, peluang untuk memperbaiki posisi selalu terbuka, dan Veda benar-benar menggunakan kesempatan tersebut. Ia terus mengejar, terus melakukan overtake, dan terus berusaha menjaga ritmenya agar tidak kehilangan kontak dengan rombongan di depannya. Bahkan ketika beberapa rival memiliki motor yang lebih kuat dalam hal akselerasi, Veda tetap mampu menyesuaikan kecepatannya dan mencari titik di mana dirinya bisa memberikan perlawanan. Dan disinilah mentalitas Veda benar-benar terlihat. Ia tetap tenang ketika berada di belakang rider lain, tetapi langsung agresif ketika kesempatan terbuka. Ia tidak memaksakan serangan ketika situasi belum memungkinkan, namun ketika celah benar-benar muncul, Veda langsung bergerak.
Inilah yang membuat para fans semakin yakin bahwa Veda memang memiliki kemampuan untuk bersaing di level tertinggi. Bukan hanya karena kecepatannya, tetapi karena cara dirinya menghadapi tekanan. Lap demi lap berlalu, dan Veda terus memberikan perlawanan. Mungkin dirinya belum berada di posisi yang bisa langsung membuatnya berdiri di podium, tetapi perjuangannya sejak awal sudah menjadi sesuatu yang patut diapresiasi. Bayangkan saja, ketika sebagian rider bisa memulai balapan dari posisi depan dan langsung fokus mempertahankan posisi mereka, Veda harus bekerja ekstra sejak detik pertama. Ia harus melewati banyak rider, harus mencari celah di tengah rombongan, dan harus menghadapi motor-motor yang tidak kalah cepat darinya. Namun semua itu tidak membuat Veda berhenti menyerang. Ia tetap memacu Honda miliknya sebaik mungkin dan memaksimalkan setiap peluang yang muncul di depannya. Ketika balapan memasuki lap-lap terakhir, tensi semakin meningkat karena setiap posisi semakin berharga. Veda harus mempertahankan ritmenya sekaligus memastikan dirinya tetap berada dalam zona perebutan poin. Disinilah seluruh kerja kerasnya sejak awal akhirnya memiliki arti. Start dari posisi ke-15 bukan lagi sekedar angka yang tertera di grid, tetapi sudah berubah menjadi bagian dari cerita perjuangan Veda di Silverstone. Dari posisi tersebut, ia mencoba mengejar barisan depan, melakukan overtake, bertarung dengan rider-rider yang memiliki motor kompetitif, dan menunjukkan bahwa dirinya mampu bertahan dalam tekanan. Bagi Aoyama dan Honda, penampilan seperti ini tentu menjadi alasan untuk semakin percaya terhadap potensi Veda. Tetapi performa seperti ini menunjukkan bahwa Veda memiliki mental seorang petarung. Ketika situasi sulit, ia tetap berusaha. Terima kasih luar biasa untuk kalian semua yang sudah setia menonton sampai detik terakhir di channel Veda Ega Pratama atau yang kita kenal dengan VDCam Moto. Kalian bukan sekedar penonton, kalian adalah bagian dari perjalanan besar menuju mimpi. Dari nol, dari Indonesia menuju panggung dunia. Kita kawal bersama setiap tikungan, setiap overtake, dan setiap kemenangan yang akan datang. Kalau kalian suka dengan konten seperti ini, penuh semangat, penuh perjuangan, dan penuh adrenalin, jangan lupa untuk tekan tombol like sekarang juga. Subscribe channel ini dan jadilah saksi lahirnya bintang besar dari tanah air. Dan yang paling penting, aktifkan lonceng notifikasi supaya kalian selalu jadi yang pertama tahu setiap update terbaru, setiap kabar panas, dan setiap momen bersejarah dari perjalanan Veda Ega Pratama menuju MotoGP. Tulis juga di kolom komentar, kalian dari mana dan seberapa besar dukungan kalian untuk Veda. Kita bangun komunitas solid, komunitas yang percaya bahwa pembalap Indonesia bisa mendunia. Terus dukung, terus gas, dan jangan pernah berhenti percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tetap kencang, tetap fokus, dan tetap satu aspal. VDPM Moto, gaspol sampai dunia mengenal Indonesia. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home.